Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Kita ketemu lagi. Kali ini kita jalan malam hari, kawan-kawan. Kita ngevlog malam hari. Kali ini kita berada di Jalan Pantura, kawan-kawan. Tepatnya di Desa Surodedi, Kecamatan Gringsing. Jadi di depan kita nanti adalah jalur Alas Roban, kawan-kawan. Jadi ini jam 3 pagi. Tanggal 28 Oktober hari Jumat 2022. Jadi pagi ini kita mau melihat jalur Alas Roban, kawan-kawan. Oke, kita langsung saja go melihat jalur Alas Roban dini hari, kawan-kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita go. Oke, kita berada di gerbang ini, kawan-kawan. Jadi di sebelah kiri kita adalah SPBU dekat jalur Alas Roban, kawan-kawan. Jadi ini kita berada di persimpangan. Kalau kalian ke belok ke kanan, kalian akan melewati jalur alternatif selatan Alas Roban. Sementara kita lurus, kita mau melihat dahulu jalur utara Alas Roban, kawan-kawan. Oke, jadi jalur utara ini kebanyakan dilalui oleh mobil-mobil pribadi, kawan-kawan. Kalian bisa lihat ini gerbangnya menandai jalur pribadi, jalur utara. Sementara sebelah kita jalur lama, kawan-kawan. Nanti kita coba lewati juga jalur lama Alas Roban. Jadi kita kali ini berada di jalur utara Alas Roban, dan kalian bisa lihat situasinya cukup terang. Oke, dan sedikit agak sepi karena ini dini hari, tapi tidak terlalu sepi, kawan-kawan, karena di sini masih ada mobil-mobil pribadi yang lalu lalang. Mungkin mobil luar kota, kawan-kawan. Jadi mereka melewati jalur alternatif utara Alas Roban. Oke, jadi kita lihat jalur alternatif ini buat referensi kalian yang mau jalan malam melewati jalur Alas Roban ini, kawan-kawan. Oke, jalur utara cenderung menurun kalau dari arah barat, kawan-kawan. Jadi kita ini dari arah barat. Cenderung menurun, agak curam. Jadi di sini kalian mesti siap siaga rem kalian, atau kalau kalian memakai motor manual bisa kalian turunkan ke gigi rendah untuk mendapatkan efek engine brake. Oke, kita masih terus menurun, dan kalian bisa lihat masih ada, menurut saya ini masih cukup ramai, kawan-kawan, karena ini pukul 3 dini hari dan masih ada mobil-mobil pribadi yang melewati jalur utara ini, kawan-kawan. Jadi jalur utara ini cenderung singkat, kawan-kawan, dan disinilah akhir dari jalur utara. Nanti kita coba belok untuk melihat jalur tengah atau jalur lama Alas Roban.
Oke, kita sementara lurus. Nanti kita cari tempat untuk belok. Oke, jadi di sini akhir jalur utara Alas Roban. Oke, kita ini belok untuk melihat jalur tengah Alas Roban atau jalur Poncowati. Jadi jalur tengah ini adalah jalur lama Alas Roban, kawan-kawan. Oke, kita lurus. Kita coba melihat jalur tengah Alas Roban. Jadi di sini kalau kalian mau ke jalur utara, kalian ambil yang kanan, kawan-kawan, di persimpangan ini. Sementara kita mau melihat jalur lama atau jalur tengah. Jadi kita ambil ke kiri atau lurus. Jadi di persimpangan tadi kalau kalian mau ambil arah atau jalur lingkar utara Alas Roban, kalian ambil yang kanan, kawan-kawan. Sementara kita lurus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi jalur tengah ini jalur lama Alas Roban, kawan-kawan. Mudah-mudahan videonya kelihatan dengan penerangan yang seadanya, kawan-kawan. Jadi di jalur tengah ini cenderung dilalui oleh truk-truk, kawan-kawan. Jadi jalur tengah ini merupakan jalur lama Alas Roban atau jalur Poncowati. Di sini cukup gelap. Tidak hanya cukup gelap, memang gelap, kawan-kawan. Di sini minim sekali penerangan, sementara jalurnya berkelok-kelok, naik turun, dan banyak sekali blind spot. Jadi kalau kalian melewati jalur ini, diusahakan penerangan kalian memadai, karena di sini benar-benar mengandalkan penerangan yang ada di motor atau kendaraan kalian, kawan-kawan. Jadi jalur ini berkelok-kelok, jalur lama Alas Roban, jalur yang terkenal dengan sebutan jalur tengkorak. Dan sepi sekali di jalur ini, kawan-kawan. Apalagi ini dini hari jam 3 pagi. Situasinya agak berkabut, dingin. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, kawan-kawan. Karena secara kalian tahu, jalur ini merupakan jalur yang memproduksi atau menelurkan cerita-cerita mistis, horor, dan cukup merinding juga melewati jalur ini sendirian, kawan-kawan. Jadi jalur yang banyak sekali legendanya adalah jalur Alas Roban tengah ini, kawan-kawan. Jalur ini dibuka oleh Ki Baurekso. Ki Baurekso adalah ajudan Mataram bawahan Ki Ageng Sultan Agung Mataram.
Jadi dibuka untuk membantu sebagai lumbung logistik ketika penyerangan Mataram ke Batavia, penyerangan Mataram untuk menghancurkan VOC. Kemudian di era kolonial jalur ini diperbarui oleh William Daniels dengan sistem kerja paksanya kawan-kawan, kerja rodi, jalur yang banyak sekali memakan korban nyawa manusia kawan-kawan. Secara kalian tahu, kerja rodi atau kerja paksa yang dijalankan oleh pemerintah Belanda banyak sekali memakan korban. Oke, di sini saya tidak berani tengok-tengok kawan-kawan karena takut dengan cerita horor-horornya kawan-kawan. Dan alhamdulillah sepertinya sebentar lagi jalur ini akan berakhir menuju ke pertemuan antara jalur utara kawan-kawan. Dan ini dia, kalian bisa lihat pertemuan jalur utara dan jalur tengah Alas Roban. Situasinya sangat berbeda sekali kawan-kawan dengan jalur utara. Jalur utara cukup terang, sementara jalur tengah benar-benar gelap dan sepi. Jalur yang banyak memunculkan cerita-cerita horor, mistis, dan legenda kawan-kawan. Oke, dan kali ini kita mencoba melewati jalur lingkar selatan Alas Roban. Jalur ini ramai sekali dengan truk-truk kawan-kawan. Dan jalurnya cukup terang. Di jalur ini ada dua ruas kawan-kawan, jadi dipisahkan oleh beton pemisah. Cukup ramai di sini, banyak warung-warung. Beda sekali penampakannya dengan yang di jalur tengah tadi kawan-kawan. Jadi tadi cukup merinding juga kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat penampakan jalur tengah sekarang ramai sekali. Oh maaf, ini adalah jalur selatan kawan-kawan. Jadi jalur selatan ini cukup ramai sekali, banyak sekali warung-warung dan tempat istirahat. Dan sini banyak dilalui oleh truk-truk, juga sekilas ada mobil pribadi. Jalurnya terang, tidak segelap jalur tengah tadi kawan-kawan. Jalur tengah yang membuat bulu kuduk merinding. Jadi beginilah penampakan jalur lingkar selatan Alas Roban. Cukup ramai. Sekitar pukul 3 dini hari dan jalur lingkar selatan masih ramai kawan-kawan dengan truk-truk muatan, truk sedang dan truk besar. Jadi buat saran saya, kalian ketika jalan malam hari mungkin bisa pilih jalur alternatif lingkar selatan atau utara dan coba dijauhi jalur tengah
karena bisa kalian lihat tadi jalur tengah benar-benar minim penerangan dan jalurnya pun berkelok-kelok dan naik turun, banyak blind spot juga kawan-kawan. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali truk-truk. Jadi sedikit cerita tadi ketika melewati jalur tengah sempat merinding juga kawan-kawan, dan saya tidak berani tengok kiri kanan kawan-kawan karena terpengaruh dengan cerita-cerita horor yang ada, mulai dari cerita pengendara tak berkepala, terus cerita sepasang kakek nenek berambut putih, dan yang paling terkenal adalah cerita warung gaib kawan-kawan. Merinding. Dan tadi sempat agak berkabut kawan-kawan. Beda sekali suasananya dengan jalur utara dan jalur selatan ini kawan-kawan. Kalian bisa lihat jalur selatan di malam hari cukup terang, penerangannya cukup memadai, dan banyak sekali kendaraan truk-truk yang melintas. Jadi tidak menimbulkan suasana yang menakutkan. Jadi bisa kalian lihat untuk jalurnya, kalau kalian lihat secara keamanan mungkin tidak terlalu membahayakan bagi pengendara kawan-kawan. Namun medannya kalian harus tetap hati-hati. Kalau jalur utara tadi menurunnya cukup curam kalau dari arah barat. Jalur tengah gelap dan minim penerangan, berkelok-kelok naik turun, agak riskan. Dan jalur selatan ini cukup landai, tapi sebenarnya menurun panjang kawan-kawan kalau dari arah barat. Mungkin untuk truk-truk bermuatan besar, rem-rem benar-benar harus dijaga, karena seperti kalian tahu truk dengan muatan yang besar memiliki kelembaman atau daya dorong yang besar pula kawan-kawan. Jika remnya belum, bisa berbahaya kawan-kawan. Di sini juga dilewati bus-bus kawan-kawan. Oke, mudah-mudahan videonya bisa kelihatan dengan penerangan yang seadanya ini kawan-kawan. Dan di jalur selatan ini pun ada jalur penyelamat. Kalian bisa lihat sebelah kiri kita, ini dia jalur penyelamat. Naik ke atas ketika rem kalian blong. Dan sebenarnya jalur selatan ini kalau dari arah barat memang benar-benar menurunnya panjang kawan-kawan. Jadi buat kalian, terutama untuk truk-truk muatan besar, usahakan rem benar-benar dalam kondisi prima. Oke, semakin ke depan sepertinya penerangan
sedikit berkurang karena banyak sekali tiang-tiang atau lampu penerangan yang mati kawan-kawan. Jadi di sini kalian benar-benar mengandalkan penerangan yang ada di kendaraan kalian. Namun sekilas karena di sini banyak kendaraan yang melintas, jadi agak terang dengan lampu-lampu truk-truk dan bus yang cukup banyak. Jadi tidak perlu khawatir, dan masalah keamanan pun kalian tidak perlu khawatir kawan-kawan, karena jalurnya pun rame, jalur selatan ini. Oke, sepertinya jalur selatan habis di sini kawan-kawan. Jadi ini di depan adalah ujung depan ini adalah pertemuan semua jalur kawan-kawan. Jadi jalur Alas Roban ini berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini kawan-kawan, melihat tiga jalur Alas Roban pada kondisi malam hari atau pagi hari atau dalam kondisi gelap, dalam kondisi tidak siang hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua atau bisa menjadi referensi buat kalian yang mau melewati jalur Alas Roban ini kawan-kawan pada malam hari. Sekian, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang akan datang atau video selanjutnya kawan-kawan. Dadah.